Cintailah Ibu Pertiwi. Cinta itu apa? Ibu Pertiwi itu siapa? Cintailah Ibu Pertiwi. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Cintailah. Jangan. Cintailah. Jangan. Cintailah. Jangan. Cintailah Ibu Pertiwi. Mencintai adalah karya tertinggi di atas ilmu, teknologi, dan kreasi seni. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Mencintai adalah kebodohan yang bersembunyi. Cinta adalah kegagalan yang melarikan diri. Cintailah Ibu Pertiwi, bunda yang menyusuimu, tanah air yang menghidupimu. Jangan cintai Ibu Pertiwi toh. Ia sudah janda 6 kali. Kelaminnya membusuk oleh terlalu banyak korupsi. Hari ini dengan adanya media baru, adanya Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dan seterusnya, sastra masih dirayakan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sastra itu sekadar curahan hati seseorang? Apakah sastra hanya mengungkapkan satu kecengengan yang seakan-akan setiap orang, setiap kita waktu masih SD SMP itu bisa menuliskan seperti itu? Apakah sastra itu hanya sebatas curhatan seperti itu? Nah ini pertanyaan dan sebuah problem saya kira. Acara Sastra MH malam ini di Kenduri Cinta ini harapannya juga bisa menular ke simpul-simpul yang lain. Meskipun mungkin dengan format yang berbeda, nih intinya kita ngeleng-ngeleng atau mengingat karya-karya sastra Mbah Nun, dinikmati, dibaca, dijadikan sesuatu lah untuk ikut memperkaya batin kita. Itu mengenai sastra. Emma juga begitu. Dia karena sebagai ustadz dia lebih suka lebih mencari ke dalam spiritual, bukan estetika itu. Makanya puisi-puisinya yang tidak banyak metaforikal, studinya sederhana, langsung bisa bersujud ketemu alam sana dan sebagainya itu. Dan kekuatannya, kerinduannya kepada pemberian itulah yang besar. Dia gundah melihat kurang bisa memberi, puisinya atau dirinya kurang memberi untuk Indonesia. Dia gundah bahwa yang dia akan berikan tidak dipahami. Dia marah-marah, dia kecewa, dia ngambek, dia merajuk, ngambek, dan dia marah-marah kepada Indonesia dan sebagainya. Dan dia sering dengan marahnya kadang berbesar, kadang-kadang menggunakan kata-kata yang sarkastis, menggunakan kata-kata pelacur, kadang-kadang menggunakan kemaluan yang mengangkang apa-apa segala macam itu. Ya, karena kesalahannya, kemarah-marahannya. Ya, dia adalah penyair bagi saya sangat lengkap, bagus gitu saja-sajanya. Dan tentu saya sering banyak membaca puisinya dan saya kira puisinya oke-oke. Saya kira itu saja. Tentang widatul wujud Allah dengan hamba yang manunggal. Tatkala kami duduk istirahat di tepi pantai, ia meminta, ambil seciduk 2 ciduk air samudra untukmu, sisakan ombaknya, berikan kepadaku. Hari ini sudah tidak ada tikus bodoh yang hanya bekerja sama dengan sesama tikus untuk melawan kucing yang berkoalisi dengan sesama kucing. Hari ini juga sudah tidak ada anjing bodoh yang bergabung dengan sesama anjing untuk melawan tuan yang kompak dengan sesama tuan. Tuhan, kamu jangan tertawa. Nyawa kami tidak hilang, hanya ketelingsut entah di mana. Dengarkan, tetap kami puja keperkasaanmu. Dalam kekaguman kami kepada diri kami sendiri yang tetap bisa hidup,
tanpa hak bicara dan peluang untuk berbagi. Tidakkah kamu terharu menyaksikan kepengejutan kami? Dan mungkinkah kamu mengutuk rasa takut dalam jiwa kami? Semakin tampak mata bahwa ada saudara-saudara kita yang bekerja keras untuk menguasai kekayaan Indonesia dengan berbagai cara, dengan kecurangan dan tipu daya. Memperlakukan mayoritas pribumi tidak sebagai saudaranya, melainkan sebagai orang-orang yang direndahkan, yang dirancang agar menjadi jongos-jongos mereka. Padahal mayoritas penghuni Indonesia asal pribumi itu menerima dan memanusiakan mereka di kampung-kampungnya, dan itu berabad-abad lamanya. Juga terasa adanya saudara-saudara kita yang melihat kaum muslimin sebagai musuh besar, yang mereka bergembira melihat penderitaannya. Seperti mengandung mimpi terendam di kepala, namun sayu tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua. Aku melihat wajahmu menghiasi kota-kota dan desa-desa, terpampang sangat besar di ratusan titik di jalan-jalan besar maupun di pelosok-pelosok. Engkau meminta agar aku mencontrengmu, dan aku siap untuk itu. Aku siap mencontrengmu karena aku mencintai setiap manusia. Aku menghormati setiap maksud baik. Menghisap lembak menyan, meredam derita dan kesengsaraan. Di tengah orang-orang berbondong-bondong, akankah kita tempuh sebuah lorong? Memandang ular melungsungi, sebagian menjelma menjadi musang, yang lain jadi ayam. Ngisep lembak menyan, ngisep ilmu orang seberang, memoles wajah sendiri sampai diri jadi hilang. Mengejar bahagia ternyata fata morgana, mengejar kenikmatan dalam jiwa, memburu duit di bawah taplak meja, mengabdi semua atasan supaya hidup jadi aman, takut pada hantu berseragam. Soal Tuhan gampang ditangguhkan. Ikan-ikan dalam lautan tak bisa melihat gelombang, di samudera yang luas dan dalam tak jelas kemana badan diarahkan. Ikan besar makan ikan kecil, yang kecil makan yang lebih kecil, yang lebih kecil makan lumut-lumut dan batu. Batu dan lumut habis, ia makan dirinya sendiri. Terbelah laut dan tenggelam Fir'aun oleh tongkat Musaku. Tongkatku patah. Lahir Fir'aun demi Fir'aun berwajah Musa. Kutarekati 1000 puasa pada setiap hari Daudku. Yang lahir bukan Sulaimanku, melainkan Balkis Klinik Indonesiaku.
ketika merapuh tulang belulang Zakariaku. Allah mengirim Yahya di pancaran wajahmu. Cahaya menyebar, wangi bayi Isa. Puncak adegan segera dikuatkan. Tabirnya menuju penjelmaan kedua Nur Muhammad. Kenduri cintaku menerangi semesta jagat.